Banyak orang berpikir bahwa confidence adalah kunci sukses di dunia investasi. Dan memang nggak salah sih. Tapi ada garis tipis di antara kata confident dan overconfident. Yang satu bisa bikin kamu sukses, yang satu lagi bisa bikin kamu bangkrut. Dan di sini kita akan bahas bagaimana cara menghindari hal itu terjadi, dan saya juga akan berikan solusinya. Oke, seperti biasa disclaimer dulu ya, video ini bukan menghasut kamu untuk membeli, tidak ada ajakan beli dan jual. Dan seperti biasa, edukasi di channel Kevin Hendrawan Investing ini selalu gratis. Jadi kamu nonton video ini dapat kelas gratisan yang kamu bisa tonton secara cuma-cuma. Jadi silahkan kamu ambil pembelajaran ini apabila ini dirasa cocok buat kamu. Kalau kamu sadar, di channel Kevin Hendrawan Investing ini banyak sekali membahas tentang trading psychology. Kenapa nggak saya bicara banyak mengenai teknis? Karena kalau saya lihat di channel lain itu sudah banyak sekali tutorial-tutorial mengenai teknikal, mengenai fundamental, tapi jarang orang membahas mengenai trading psychology. Di mana kalau menurut saya pribadi, orang bisa aja latihan 1000 jurus gitu ya, tapi kalau self control-nya nggak jalan gitu ya, ujungnya kamu akan rugi juga. Karena kalau menurut saya dari belasan tahun saya investasi, paling penting itu adalah pengendalian dirinya. Sekarang kita akan bahas mengenai overconfidence. Overconfidence ini biasanya datang ketika kemenangan bertubi-tubi itu datang ke dalam dirimu. Jadi kamu merasa jadi orang yang jago banget. Kamu merasa jadi orang yang setengah dewa. Sehingga kamu mulai mengabaikan disiplin-disiplin teori daripada investasi. Ini yang biasanya menjadi sumber daripada rungkat ataupun bangkrut gitu ya. Kita ambil contoh kasus yang belum lama terjadi. 5 tahun yang lalu ada pandemi. Pasar saham itu euforia gila-gilaan, menyentuh all time high juga pada waktu itu. Dan mungkin kamu boleh komentar di bawah, siapa dari kalian yang masuk ke saham gara-gara ada pandemi? Jadi angkatan COVID bisa dibilang. Kamu boleh komentar di bawah. Di masa itu, kamu bisa melihat bahwa semuanya orang ngomongin saham dan ngomongin kripto bisa dibilang. Saham duluan rame, terus habis itu orang mulai ngomongin kripto. Coba kalian tanya ke teman-teman kalian yang waktu itu mulai bareng-bareng. Berapa persen dari mereka yang masih bertahan? Berapa persen yang sudah merasa, aduh, rugi, dan akhirnya pensiun? Nah, itu adalah momentum-momentum terjadinya banyak sekali yang overconfidence. Karena pada saat itu marketnya itu betul-betul bullishnya setengah mati. Ibaratnya kamu kalau cup gocap-gacup gitu ya, pilih saham random aja kamu bisa untung. Yang membuat kamu merasa bahwa dirimu sendiri adalah seorang dewa gitu. Kayak, wah gue jago banget investasi nih, feeling gue udah terasah nih. Padahal yang terjadi pada saat itu memang marketnya itu dalam tanda kutip cenderung lebih mudah untuk diprediksi. Sehingga semua orang benar. Nah, begitu waktu itu terjadi tahun 2023 atau 2024 di mana market sudah tidak sesmooth waktu pandemi lagi, banyak orang yang mengandalkan feeling-nya itu akhirnya rugi dan bisa jadi wipe out. Apa yang sudah dia bangun dengan jackpot-jackpotnya di masa pandemi itu amit-amit jadi habis. Karena manusia memiliki ego yang tinggi. Saya udah sering bahas di beberapa video bahwa ego itu sangat berbahaya. Karena market itu kejam, dia akan menghukum orang-orang yang sombong dan tidak disiplin. Jadi ketika kamu memiliki ego yang tinggi, market ini akan menghukum kamu karena, again, keputusan-keputusan yang kamu ambil menjadi tidak berbasis objektif, istilahnya gitu. Jadi kayak kamu feeling aja, wah menurut gue bisa. Ini gue melihat ini. Cuman feeling, tiba-tiba HK gitu. Nah, biasanya itu akan berujung pada rugi. Itu katanya ada ilmu psikologinya yang namanya adalah illusion of superiority katanya ya. Jadi ada Memang otak manusia itu secara natural melebih-lebihkan dirinya atau kemampuannya setelah mencapai kesuksesan, katanya gitu. Sama halnya kita misalnya berbisnis gitu ya. Itu sering terjadi di teman-teman saya yang mau bisnis juga. Dia buka satu cabang sukses, tiba-tiba sukses langsung overconfidence, dia pengen bikin cabang 50 langsung misalnya. Atau saya mau langsung gas nih, ekspansi seluruh Indonesia. Hanya mengandalkan karena ada satu kemenangan di satu cabang yang kebetulan ramai. Nah, kadang confidence itu bisa terbangun dan bisa berujung bangkrut. Kalau misalnya perhitungannya tidak matang dan cenderung mengutamakan egonya. Itu juga sering terjadi di dunia investasi. Jadi bisa aja orang udah menang, langsung top up gila-gilaan, seluruh hidupnya dimasukin, habis itu HK, all in, berujung akhirnya bubar.
Tadinya dia modal 100 juta rupiah misalnya, untung 10%, untung 10 juta, wah tiba-tiba langsung top up 10 miliar misalnya. Nah ini waktu itu banyak yang terjadi. Ya mungkin kalian juga, karena kan penonton channel Kevin Hendrawan ini pastinya di atas 500 juta. Pastinya di sekeliling kita ada teman-teman yang tiba-tiba menjadi kaya mendadak karena saham, dan ada juga yang sorry to say menjadi bubar karena pengambilan keputusan yang berdasarkan pada ego. Jadi kalau saya ngebagi itu dua sebenarnya ya. Kalau confidence itu berarti kita itu percaya akan proses, aturan, dan disiplin. Dan satu hal yang paling sulit adalah mengakui kesalahan. Sedangkan overconfidence itu adalah orang-orang yang merasa aturan itu tidak berlaku, disiplin itu tidak berlaku, dan merasa feeling dia adalah yang paling benar. Nah ini sangat-sangat berbahaya karena prone to risk. Jadi mudah sekali orang itu terjebak. Dan ego itu banyak yang saya lihat bahkan di depan mata saya sendiri yang melakukan yang namanya revenge trading. Atau orang, kalau di dunia permainan tuh istilahnya martingale gitu. Udah kalah, habis top up lagi, makin gede lagi, beli lagi, sikat lagi, berharap AVG down, AVG down, AVG down terus, berharap dia naik, padahal malah jadi bubaran gitu. Saya juga ngelihat beberapa waktu yang lalu ada satu saham, aduh saya nggak enak untuk sebutnya, tapi saham ini viral di mana-mana. Sahamnya, pokoknya aduh saya nggak enak ngomong, tapi kita bisa melihat bahwa dari saham itu banyak sekali retail yang terjebak. Menurut analisa saya bisa aja salah, adalah karena ego trading. Udah diguyur sama pengendalinya, udah deket-deket sampai 50 masih di-HK lagi sama retail. Karena mungkin dia berharap, wah kan harganya dari tinggi banget, nanti udah sampai bawah, mungkin aja arah sekali 2 kali gitu. Nah itu berbahaya sekali. Dan sekarang kalau saya nggak salah ini akhir-akhir Oktober ya, itu harganya sudah kembali ke 50. Yang mana waktu itu digoreng sampai tinggi sekali, dan waktu digoreng itu volumenya betul-betul tinggi sekali. Mungkin pasukan retail udah tahu lah saham apa yang saya sebut. Tapi itu adalah contoh bahwa kenapa bisa terjebak, simply karena ego trading. Trading yang tidak memiliki plan yang jelas. Oke, sekarang gimana caranya kita melawan overconfidence yang tumbuh dari diri kita? Pertama, disiplin dan memiliki trading plan yang jelas. Ini kata-kata yang simple, semua orang tahu, tapi di sini saya hadir buat remind. Banyak orang yang tidak disiplin dengan rencana yang dia buat sendiri, dan banyak orang yang even nggak punya rencana. Dengar apa HK, dengar apa HK. Dan itu bukan hanya retail loh, orang-orang gede juga melakukan itu. Dengan pikiran bahwa ya nanti rugi nggak apa-apa lah. Kalau kamu masuk ke sebuah saham udah pikirannya mau rugi, ya kejadian beneran. So make sure bahwa kamu punya plan yang jelas, punya landasan di apapun yang kamu, keputusan apapun yang kamu ambil. Kenapa kamu beli saham ini? Kenapa kamu beli segini banyak? Kalau sampai nggak jadi, apa yang harus kamu lakukan? Itu tuh udah clear banget harusnya. Dan memang setiap orang ada rezekinya masing-masing. Bahkan 1000 orang membeli saham yang sama, istilahnya dibocorin lah, ada kunci jawaban, resultnya bisa beda-beda, dan dari 1000 orang itu akan tetap ada manusia yang rugi, karena keserakahannya masing-masing. Jadi persentase itu akan selalu ada. Jadi janganlah kamu masuk ke dalam persentase yang itu. Kamu udah nonton channel Kevin Hendrawan Investing, jadilah orang yang punya trading plan. Tolong banget, karena itu penting banget beneran. At the end, saya juga pernah bahas di video saya bahwa kita itu tidak bisa memprediksi market. Prediksi market itu adalah hal yang sia-sia. Maka kita hanya punya satu pilihan, yaitu adalah beradaptasi dengan keadaan. Bedanya trader ataupun investor yang sudah puluhan tahun mungkin dibandingkan dengan yang masih newbie, bukan tentang tarik-tarik garisnya. Bukan tentang dia lihat target price atau lihat stop loss, tapi bagaimana dia mengontrol dirinya sendiri dan memberikan respon ataupun bereaksi terhadap keadaan yang dia tahu bahwa dia tidak bisa kontrol. Itu yang membedakan kenapa orang bisa kaya banget dan ada orang yang rungkat dalam dunia investasi. Dan sekali lagi saya selalu ngomong, saham ataupun investasi itu bukan tempat mencari jackpot, tapi adalah ajang lari maraton. Kekayaan itu bisa dibangun kalau kamu punya plan yang jelas dan kamu punya pemahaman yang jelas bahwa wealth is built over time. Tidak merupakan sesuatu
yang instan. Dan jangan jadi orang yang punya overconfident yang terlalu tinggi. Ya. Confident boleh, overconfident jangan, karena itu adalah musuh. Mau sepinter apapun kamu analisa, kalau egonya tinggi, biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Kurang lebih kamu sekarang ada pandangan ya mengenai overconfidence, karena memang market itu yang paling mengerikan adalah diri kita sendiri. Itu saya akan remind di every of my video. Sekarang kamu nontonlah video strategi aku untuk trading menggunakan AI di sini.